Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Revi baru saja menyelesaikan pemotretan dengan seorang model pria tampan asal Paris. Mereka mempromosikan sebuah brand pakaian ternama dengan berpose seksi. Selesai melakukan pemotretan, Revi kembali mengenakan pakaiannya semula. Ia sebenarnya kesulitan membawa barang karena tak ada Nilam, sang jongos yang tidak mau membantunya mencelakai Bening. Apalagi Yuki baru bisa datang ke Paris besok. Revi menyesap wine. Bersama model pria itu dia bersulang. Lelaki itu melihat Revi dengan tatapan lapar. Sebagai seorang model dan artis terkenal, banyak di antara bagian tubuh Revi yang sudah ditambah, termasuk ukuran dada yang jadi lebih besar dari biasanya. "Kau sangat cantik," puji model pria itu dalam aksen Inggris yang begitu kental. Revi tersenyum lalu balas menatap pria asing itu dengan tatapan nakal. "Terima kasih, kau juga tampan." "Apa aku boleh berkunjung ke hotel tempat kau menginap?" tanya lelaki itu lagi. Revi memandangnya dengan pandangan menggoda, lalu dia mengangguk. "Tentu, aku akan menunggumu." Lelaki itu tersenyum semirik dan kemudian pamit untuk pulang lebih dulu setelah mendapatkan alamat Revi menginap selama di Paris. Revi sendiri kemudian pulang menggunakan taksi. Dia menuju hotel tempatnya menginap. Tubuh seksinya terekspos begitu saja. Ketika sedang melewati meja resepsionis, ia melihat Gara. Revi tersentak. Bagaimana mungkin mereka bisa berada dalam satu hotel yang sama? Oh, Gara pasti ada pertemuan bisnis di Paris. Revi segera bersembunyi di balik salah satu pilar yang ada di dalam lobi hotel terkenal itu. Setelah Gara menghilang dari balik lorong, ia segera menghampiri resepsionis. "Ada yang bisa kami bantu, Nona?" tanya resepsionis itu. "Apa lelaki tadi sudah mendapatkan kunci kamarnya?" tanya Revi. "Iya, Tuan Anggara sudah mendapatkan kunci kamarnya." "Oh, sayang sekali. Dia pasti mengira bahwa aku tidak jadi datang hingga akhirnya menyewa kamar sendiri. Aku istrinya dan berniat memberikan kejutan untuknya nanti malam. Apa kau bisa memberiku kartu cadangan agar aku bisa memberi kejutan itu nanti malam untuknya?" tanya Revi dengan wajah penuh harap. "Tapi, lihatlah, kami suami istri." Revi menunjukkan fotonya dan Gara. Foto ketika mereka sedang bermesraan dulu dan foto mereka ketika menikah. Akhirnya, petugas resepsionis itu mengangguk. Ia segera memberikan kartu paskot yang sama dengan kamar Gara. Revi tersenyum senang, tidak menyangka Dewa Fortuna akan berpihak kepadanya hari ini. Ia akan memanfaatkan waktu dan tempat yang mendukung rencananya hari ini. Revi berjalan dengan santai, melewati kamar yang Gara tempati saat ini. Ia sudah siap dengan rencana busuknya nanti malam. Kamar itu ternyata hanya berselang beberapa pintu dari kamar ia menyewa. Revi masuk ke dalam kamarnya, merasakan euforia bahagia dan membayangkan akan berada di ranjang yang sama dengan Gara nanti malam, tanpa Bening. "Akhirnya, Gara akan kembali kepadaku lagi," Revi berbisik licik. Ia melepaskan blazer yang menunjukkan tubuh indahnya. Pas pula Yuki mengatakan baru bisa datang ke Paris 2 hari lagi karena masih ada urusan keluarga. Padahal harusnya Yuki sudah tiba di Paris hari ini. Sementara di dalam kamarnya, Gara sedang menghempaskan tubuhnya. Rasanya lain sekali, tak ada Bening di sisinya saat ini. Ia juga harus menghadiri acara di klub malam bersama para rekan bisnisnya. Tak datang rasanya tak enak. Ketika Gara lelap, ia tak sadar Revi masuk diam-diam ke dalam kamar itu. Revi memandang Gara dengan hasrat yang sudah menggebu, tapi bunyi ponsel membuatnya menghentikan diri sesaat. Ia melihat Gara yang tak bergeming. Lelaki itu masih tidur. Ia melihat pesan yang baru saja dikirim oleh temannya yang mengatakan bahwa Gara tak boleh tak datang malam kelak ke klub malam yang sudah mereka janjikan. Revi tersenyum licik. Sepertinya ia punya rencana yang lebih bagus lagi. Jadi ia menahan diri untuk saat ini kembali keluar lagi dari kamar Gara.
Seakan tak ada yang terjadi ketika terbangun, Gara meraih ponsel, melihat banyak sekali pesan yang masuk, termasuk dari temannya. Gara kemudian menelpon Bening melalui sambungan panggilan video. Lelaki itu tersenyum sumringah melihat Bening sedang cantik-cantiknya. "Sayang, kau sudah sedang bersama Mama?" tanya Gara penuh perhatian. "Ya Mas Gara, Mama sedang ke dapur mengambil buah." Gara mengangguk-angguk. Ia menguap beberapa kali. "Mas Gara istirahat saja ya. Sebentar lagi ada acara bersama teman-teman bisnisku, sayang." Mas Gara akan pergi?" "Ya, tak enak tak hadir. Mas Gara akan ke klub malam, boleh?" tanya Gara. Bening nampak berpikir. Ia tak mungkin akan melarangnya, karena Gara pasti nanti tak enak bila menolak ajakan teman-teman bisnisnya. "Pergilah Mas Gara, asal ingat waktu dan jangan mabuk ya." Gara mengangguk, kemudian memberikan ciuman jarak jauh untuk Bening. Setelah itu, mereka melanjutkan perbincangan dengan Gara yang membuka pintu balkon kamar hotelnya. Setelah puas berbincang dan menuntaskan rindu, walau hanya lewat sambungan ponsel, Gara mematikannya. Sebenarnya, Gara malas sekali untuk mengunjungi klub malam. Tapi demi menghargai teman bisnisnya, dia akan datang walau hanya sebentar. Sementara berselang beberapa pintu dari kamarnya, Revi sendiri telah bersiap. Ia akan memanfaatkan momen itu untuk kembali meraih Gara. Suasana klub malam itu sesak dengan asap rokok. Gara menuju sebuah room khusus yang telah dipesan oleh rekan-rekan bisnisnya. Namun, di dalam sana dia tertegun karena yang hadir bukan hanya teman-temannya. Ada Revi. Bagaimana bisa? "Gara, perempuan cantik ini berkata bahwa kau adalah suaminya. Karena itu dia menyusul ke sini, karena kau memintanya datang pula. Dia sangat cantik." Kalimat dari salah satu rekan bisnisnya membuat Gara memandang tajam Revi yang kini sudah mendekatinya, mengamit lengannya manja, lalu mencium mesra pipi Gara. Kalau saja tak ingat dengan reputasi baik yang sudah ia bangun sejak dulu sebagai pebisnis sukses dan jauh dari berita miring, tentu Gara akan memberi pelajaran habis-habisan kepada Revi. Namun, Revi tentu percaya diri bahwa Gara tak akan pernah melakukan itu. Lelaki itu hanya diam, duduk dengan tatapan mencoba tenang, sembari meladeni teman-temannya berbicara. Revi juga berusaha memberikan minuman kepada Gara, tetapi Gara menolaknya. "Sedikit saja Gara, kita sudah lama tak bertemu. Aku sudah memesan minuman terbaik di tempat ini untukmu." Gara melihat minuman dalam genggaman lentik Revi yang masih memandangnya penuh arti itu. "Sih, kau tidak akan mengecewakan teman-temanmu, bukan?" Gara meraih kasar gelas itu lalu menegaknya perlahan. Sayang, minuman itu telah diracik dalam kadar alkohol yang cukup banyak. Gara yang sudah lama tak menyentuh benda itu, kini jadi cukup mabuk. Revi memanfaatkan itu, menggelayut Gara dengan hasrat sudah diubun-ubun. Ia mengendus leher Gara, berusaha membangkitkan gairah lelaki yang masih jadi suaminya itu. "Bening." Revi tersentak. Meski dalam keadaan mabuk seperti itu, Gara malah masih menyebut nama Bening berkali-kali. Meski suara musik berdentum-dentum, tapi Revi masih bisa mendengar racauan Gara yang menggila, menyebut nama Bening berulang kali. "Sial," desis Revi murka. Ia kemudian meminta izin kepada teman-teman Gara untuk kembali terlebih dahulu sambil memapah Gara yang hampir tumbang. "Pergi kau Sela, aku tidak mau kau ada di sini." Gara berusaha tetap sadar, tetapi Revi juga bertahan dengan terus menahan Gara di tubuhnya sendiri. Ia menyeret Gara, membawanya menuju keluar klub malam. Mereka masuk ke dalam taksi. "Sudahlah sayang, lupakan Bening keparatmu itu. Kelinci kecil itu tidak akan bisa memilikimu lagi setelah ini. Aku akan menghangatkan ranjang kamar hotelmu malam ini, Gara. Kau ingat bukan betapa dulu kau selalu mencubur tubuhku dengan begitu liar? Mari kita ulangi lagi malam ini. Aku bersedia membuka pahaku lebar untukmu." Gara berusaha menjauh, tetapi Revi tetap sekuat tenaga
menahan Gara yang memang sudah di puncak hasrat yang sama, tapi hanya bening yang ada di pikirannya sekarang. Setibanya di lobi hotel, resepsionis yang siang tadi ternyata masih ada di sana. Ia mengangguk hormat kepada Revi yang membawa Gara dengan susah payah. Revi mengeluarkan kartu scan passcode, lalu membuka pintu. Dalam kesadaran sekian persen, Gara menatap nyalang Revi yang bisa membuka pintu kamarnya. "Dari mana kau mendapatkannya?" "Aku istrimu, sayang. Tentu dengan mudah bisa mendapatkannya dari resepsionis." Revi tertawa, kemudian menghempaskan tubuh Gara ke atas ranjang. Lalu, ia membuka gaun yang dikenakannya hingga menyisakan bra dan bawahan yang senada. "Gara, aku sangat menginginkannya," desis Revi lalu sambil mengambil ponsel. Ia mengambil video mereka berdua. Terlihat Gara yang berusaha melepaskan diri, namun jika terlihat di video, yang nampak justru seperti Gara memberikan respon kepada Revi. Namun, saat Revi ingin membuka celana Gara, Gara tiba-tiba membuka matanya. Ia menatap nyalang Revi yang disadarinya bukan bening. Lelaki itu menampar Revi keras, membuat Revi jadi melepaskannya. "Keluar!" Gara mendapatkan keberaniannya. Ia mengambil vas bunga, lalu melemparkannya sembarangan. Revi mendelik, mendapat penolakan, padahal sedikit lagi bisa menguasai Gara. "Keluar!" bentak Gara sekali lagi. Revi beringsut. Sejujurnya, ia selalu takut setiap kali Gara mengamuk. Ia keluar dari kamar itu dengan Gara yang langsung merebut kartu scan passcode dari tangan Revi. Gara sendiri terduduk di atas ranjang. Ia segera meraih air putih, berusaha tetap sadar setelah Revi pergi. Ia kemudian menghubungi resepsionis, bertanya kamar berapa Revi menginap. Setelah hampir 2 jam tetap memaksa sadar, ia pergi ke kamar perempuan itu. Gara mengetuk pintunya keras. Saat itu yang membuka adalah seorang lelaki, model yang tadi siang sudah janjian dengan Revi. Revi yang tak menyangka Gara datang hanya bisa menutup mulutnya dan berusaha mengusir lelaki itu agar Gara tak salah sangka. "Bagus, tujuanku ke sini hanya satu, dan keberadaan lelaki itu memudahkan semuanya." Gara mengeluarkan ponselnya, lalu tanpa bisa Revi cegah, Gara mengambil potret mereka berdua dengan lelaki itu yang masih bingung. "Revi Sela Aryani binti almarhum Jordi Harsinaga. Mulai detik ini, kau bukan istriku lagi. Aku menalakmu dengan sadar hingga terputuslah semua perkara atas dirimu. Aku akan menunggumu di pengadilan setelah ini." Gara berlalu dengan tenang, dengan Revi yang kemudian lunglai dan merasakan air matanya jatuh satu-satu.